Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan yang namanya praobservasi. Nah, nanti sebelum Bapak masuk di Tetelas itu kita bincang-bincang terlebih dahulu Pak, seperti apa yang dilakukan pada saat ini. Kemudian setelah praobservasi, saya akan mengamati dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran Bapak di dalam kelas. Kemudian setelah mengevaluasi, kita akan berbincang-bincang kembali, biasa disebut dengan pasca observasi Pak. Oh iya, baik. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bapak akan lakukan di dalam kelas. Kemudian tujuan dari praobservasi adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bapak sendiri di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian apa strateginya Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, itu seperti itu. Nah, terkait dengan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah apa materi yang nanti Bapak akan sampaikan di dalam kelas? Iya, materi pokok saya hari ini tuh yang itu adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Cuman untuk hari ini, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya ya Pak. Tujuan pembelajarannya itu Pak bagaimana? Iya, saya ada 3 tujuan pembelajaran di KD 3.1 dan 1 di KD 4.1. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya. Yang ketiga, siswa mampu untuk mendeskripsikan perubahan sosial budaya. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang materi perubahan sosial budaya. Oh iya, berarti dari tujuan pembelajaran tersebut ada 4 ya Pak, Ya, yang tadi saya simak. Nah, setelah pertanyaan tujuan pembelajaran, saya ingin bertanya model, metode, bahkan pendekatan apa yang Bapak nantinya akan pakai di dalam pembelajaran. Ya, untuk materi kali ini Bu, saya akan menggunakan model pembelajaran jigsaw yang dimana siswa diharapkan mampu berkolaborasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua, metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah cooperative learning. Terakhir, pendekatannya menggunakan model cooperative learning. Kemudian metodenya adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi saya ulang ya Pak. Jadi model yang nantinya Bapak akan laksanakan adalah model jigsaw. Kemudian pendekatannya adalah cooperative learning. Kemudian metodenya ada 2, yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, pasti Bapak menggunakan media kan di dalam kelas, media dan bahan apa yang Bapak sediakan untuk pembelajaran nantinya Pak? Iya, untuk hari ini saya menyiapkan berbagai gambar dan video tentang perubahan sosial budaya. Yang kedua, ada beberapa video juga yang membahas tentang bentuk-bentuk dan dampak perubahan sosial budaya. Adapun bahannya untuk kali ini saya menggunakan infocus dan laptop. Juga didukung dengan bahan pembelajaran seperti LKPD. Iya. Jadi nanti ada semacam PowerPoint seperti itu juga ya Pak? Iya, ada. Iya. Jadi nanti pertanyaan selanjutnya adalah penilaian apa yang nantinya Bapak akan gunakan pada pertemuan nantinya Pak? Iya, hari ini ada 3 penilaian Bu. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, kemudian yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Jadi saya ulang, penilaian Bapak yang akan Bapak laksanakan ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sesuai dengan penilaian yang di K13 seperti itu ya Pak. Iya. Kapan rencananya Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut?
untuk materi kali ini Bu, sesuai dengan jadwal hari ini saya akan menggunakan materi ini. Baik Pak, jadi nanti sebentar saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi di kelasnya Bapak. Kemudian setelah melaksanakan supervisi di kelas Bapak, kita akan berbincang-bincang kembali yang biasa disebut dengan pasca observasi Pak. Baik. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya kembali baik. Baik, hari ini kita kembali belajar ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai, Bapak berharap semuanya sudah siap untuk belajar. Namun sebelum itu, saya minta dulu jaga kelas untuk menyiapkan kelas yang lain. Siap, gerak. Doa selesai, bersama kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Ketua kelas ada yang tidak hadir namanya? Hadir semua? Hadir semua? Hadir. Oke. Kalau hadir semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk dan dampak dari perubahan sosial budaya. Nah, untuk memulai pembelajaran, Bapak ingin menggali terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita atau materi kita minggu lalu? Dapat? Oke, silakan Jana. Oke, betul sekali, tepuk tangan Jana. Nah, selanjutnya agar materi ini berjalan dengan baik, Bapak berharap kalian bisa menyimak dan memperhatikan baik-baik materi yang akan kita pelajari. Oke. Ada pertanyaan pemantik. Namun sebelum itu, saya kasih gambaran terlebih dahulu. Perubahan sosial budaya itu contohnya di sekitar kalian. Dulu kan kalian waktu sebelum menggunakan kendaraan bermotor pakai apa? Apa? Sepeda. Selain itu? Oke, bendi. Kuda. Oke, beca. Nah, sekarang sudah modern nih. Sekarang sudah modern ya. Semua sudah pakai kendaraan misalnya motor, mobil. Tidak ada lagi yang pakai. Tidak ada lagi yang pakai kuda. Nah, Bapak punya pertanyaan pemantik. Siapa yang di lingkungan sekitarnya memiliki teman atau tetangga yang berbeda suku atau budaya? Siapa? Oke, ayolah. Proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat mempengaruhi sistem. Kenapa? Proses apa? Proses berubahnya tatanan atau Ayolah. Siapa? Ayolah, silakan. tatanan atau struktur dalam masyarakat mempengaruhi sistem. Oke, selain itu siapa lagi? Siapa lagi nak? Yang lain? Siapa lagi? Tidak ada? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut nak. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada empat. Hari ini kita belajar tentang yang pertama. Kalian bisa menjelaskan pengertian apa? Perubahan. Oke, yang kedua, analisis. Oke, perubahan.
Oke, hari ini kita punya 3 penilaian. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Kemudian Bapak punya kesepakatan kelas ini karena ini sudah kita sepakati di sebelumnya. Bapak berharap kesepakatan kelas ini kita bisa pakai dan gunakan selama pembelajaran kita berlangsung. Yang pertama, mendengarkan dan penjelasan yang dulu. Yang kedua, tidak bertengkar dengan teman kelompok. Yang ketiga, menerima pendapat dan saling menghargai sama. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Oke, jadi kemarin kalau mengerti silakan bertanya. Nah? Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita mengamati sebuah video? Baik, hari ini kita akan mengamati sebuah video tentang materi perubahan bentuk dan dampak perubahan sosial budaya. Nah, silakan disaksikan videonya. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, dan dampak dari perubahan sosial budaya. Untuk menjelaskannya, Bapak berharap anak-anak fokus untuk menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pernah tidak kalian melihat ponsel yang begini atau yang begini? Ayo, ponsel kalian milik yang mana ya? Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Termasuk ponsel yang kalian lihat di awal mengalami perubahan dari yang sebelumnya teknologi dan informasi. Bagi yang tua maupun yang muda, semua pasti akan mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru, termasuk keadaan yang pernah kita alami, pandemi COVID-19, di mana kebiasaan kita terus berubah, yaitu menjadi kebiasaan baru. Jika kita keluar dari rumah, wajib menggunakan masker, di mana sebelumnya hal ini tidak kita lakukan. Nah, hal itu adalah bentuk dari perubahan sosial. Menurut definisinya, perubahan sosial budaya adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, struktur yang dimaksud adalah pola pikir, sikap, dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Anak-anakku sekalian, berikut dijelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu ada untuk terjadi karena harus menggunakan tahapan-tahapan yang sederhana menjadi maju. Contohnya yang terjadi pada suku anak menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, berhitung pada anak-anak. Meski demikian, sampai pada hari ini mereka masih mematuhi mereka. Untuk B, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Contohnya yang pernah meninggal dunia adalah ya, itu dia perubahan sosial revolusi atau perubahan secara cepat. Kita lanjut kepada perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, yaitu yang A, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang contohnya adalah diputuskannya desentralisasi, menggantikan keputusan sentralisasi.
tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan sering membawa masalah dan kekacauan di masyarakat. Contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki adalah relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam di Jambi dan Riau karena kebakaran hutan di Sumatera yang diakibatkan oleh pengundulan hutan dan pembakaran hutan dilakukan secara sengaja. Ayo anak-anakku sekalian, masih semangat ya dalam belajar. Kita lanjut. Yang perubahan sosial kecil, yaitu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Inilah yang dimaksud dengan perubahan sosial kecil. Jadi tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Salah satu contohnya adalah perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut. Kita lanjut yang mulia anak-anakku sekalian, bahwa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya, perubahan sosial besar adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat yang industri. Kita lanjut kepada bentuk perubahan, yaitu yang pertama perubahan sosial progres, yaitu suatu perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi. Inilah yang dimaksud dengan perubahan sosial progres yang mengarah kepada kemajuan. Yang B, perubahan sosial regres, yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa yang dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, dan lain-lain. Banyak bentuk perubahan sosial yang harus. Baik, setelah tadi menyaksikan sebuah video pembelajaran, anak-anak sudah mengamati apa materi tentang perubahan sosial budaya, dampak dan bentuknya. Nah, sebelum Bapak lanjut, saya mau bertanya dulu satu pertanyaan. Contoh perubahan sosial budaya yang tadi kalian lihat di video itu, apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan ini apa? Seperti makan bersama biasanya di kamar mandi dan rumah seperti makan di kolam. Oke, teman Henry bilang kalau sebelumnya Pak kita makan itu berdoa. Tapi sekarang kalau sudah lihat makanan yang bagus-bagus, bukan malah berdoa tapi di foto dulu Pak. Nah, baik. Selanjutnya Bapak minta hari ini kita akan berdiskusi. Proses pembelajarannya adalah kita menggunakan model pembelajaran pixel. Jadi modelnya adalah nanti ada yang dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita akan bertukar kelompok. Jadi nanti gunanya kita bertukar kelompok. Nah, baik, Bapak akan bagikan LKP ini. Nanti diskusi kelompoknya. Ini di kelompok awal. Kemudian ini materinya, nanti anak-anak di sini ini materi tentang penggunaan budaya dan baca kemudian untuk meningkatkan sekarang kemudian ini ada. Nah, di sini nanti
bertukar dengan kelompok yang satu dan kelompok yang lain untuk bergabung dengan kelompok ahli. Silakan bertukar kelompok. Oke, sudah? Baik, karena sudah bergabung di kelompok ahli, silakanlah didiskusikan hasil diskusi kelompok tadi di kelompok awal untuk didiskusikan dengan kelompok ahli. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Karena sudah berdiskusi dengan kelompok ahli, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke kelompok awalnya tadi. Silakan kembali menentukan tapi Oke, karena sudah bergabung dengan kelompok awalnya, mari kita menyajikan hasil diskusinya melalui presentasi diskusi kelompok. Nah, untuk presentasi kali ini saya persilakan kelompok berapa di mana yang mau? Silakan angkat tangan yang sudah selesai. Siapa? Oke, kelompok satu. Silakan siapa yang mau bacakan? Silakan Naila, kelompok satu. Proses perubahannya tentang struktur dalam masyarakat yang melalui sistem sosialnya, bentuk-bentuk mobilisasi sosial, terutama teknologinya yaitu revolusi dan inklusif. Dalam perubahan sosial ada dua yaitu dampak negatif dan positif komunikasi semata dan terbuka, interaksi sosial dan lingkungan yang menentukan. Oke, bagi satu tangan namanya kelompok satu. Sudah. Oke, baik, setelah kelompok satu presentasi, sekarang kelompok dua ya, dan berurut. Silakan kelompok dua, nak. Ya, nak. Ya. Nah, sudah. Nah, sudah ini kita. Dan budaya. Sebuah perubahan yang terjadi di berbagai unsur-unsur sosial serta unsur budaya dalam masyarakat. B. Bentuk-bentuk mobilisasi sosial. Dilihat dari pertanyaan yaitu perubahan vertikal perubahan besar dan kecil. C. Contoh perubahan sosial budaya kedua yaitu dampak negatif dan dampak positif komunikasi semakin lancar dan cepat. Dampak negatif interaksi sosial berkurang dengan tuntutan keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, kelompok berapa? Oke, kelompok lima resmi silakan ya. Mereka bacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan pembelajaran, Bapak relax dulu kembali. Kita ice breaking dulu. Saya minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, terakhir. Panjang, pendek, panjang, panjang.
Tidak ada? Tidak ada. Nah, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran. Tadi kita punya 4 tujuan pembelajaran. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian perubahan sosial budaya. Bapak minta kita sama-sama menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan pengertian perubahan sosial budaya yang pertama? Nak? Siapa? Oke, Haira, silakan. Proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat mempengaruhi sistem sosial. Oke. Sebuah perubahan yang terjadi di berbagai unsur-unsur sosial serta unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Oke, betul. Tepuk tangan untuk teman-teman yang baik. Luar biasa anak-anak hari ini kalian belajar dengan luar biasa. Materinya dipahami dengan baik, diskusi kelompoknya berjalan dengan lancar. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang interaksi sosial. Bapak berharap anak-anak dapat belajar lagi dengan giat. Materinya diperdalam lagi, pelajari kembali materi sebelumnya. Jadi sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Sebelum kita pulang, silakan diperjelas mungkin kita dalam doa. Siap. Gerak. Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam. Di pas kalau saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas tadi. Jadi pertanyaan pertama itu adalah bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan tadi? Iya, proses pembelajaran kali ini Bu, di hari-hari biasanya kalau kita mengajar kita rileks, cuman karena didampingi tadi jadi awal pembelajaran itu nervous, tapi seiring pembelajaran juga saya sudah mulai menyesuaikan diri, akhirnya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak. Bisa disampaikan kembali bagaimana rancangan penilaian yang sudah Bapak cantumkan di RPP Bapak sebelumnya? Iya Bu, untuk rancangan penilaian itu saya masih menggunakan 3 penilaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, kemudian kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Oke, saya akan mengulang kembali ya Pak. Jadi Iya. penilaian Bapak yang sudah Bapak rancang di RPP itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan seperti itu Pak. Nah, apakah di dalam proses kelas tadi setelah Bapak melakukan proses pembelajaran, apakah ketiga penilaian tersebut sudah Bapak laksanakan? Iya, sudah tiga-tiganya sudah saya laksanakan, walaupun sebenarnya memang belum maksimal karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaannya Pak, kendala atau hambatan apa yang Bapak hadapi dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Tadi pembelajaran itu sebenarnya berjalan dengan lancar, cuman memang dari segi peserta didik ada beberapa yang memang belum aktif, itu saja. Kira-kira nih Pak, faktor apa yang menyebabkan sehingga beberapa peserta didik tersebut tidak aktif dalam pembelajaran tersebut? Iya, ini juga mungkin kekurangan dari saya sebagai seorang guru. Harusnya saya melihat anak-anak ini saya kelompokkan sesuai dengan apa yang mereka sukai dalam pembelajaran. Misalnya pembagian bahan-bahan ajar itu harus sesuai dengan apa yang mereka suka sebenarnya. Baik Pak, berarti memang itu rencana Bapak untuk kedepannya ya. Iya. Jadi
rencana Bapak itu adalah bagaimana nantinya Bapak memetakan gaya belajar anak tersebut. Begitu Iya, ya Pak? betul. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya dapat terrealisasi dan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Menurut Bapak, kira-kira kapan rencana pembelajaran perubahan pembelajaran yang Bapak akan nanti laksanain? Untuk rencananya saya rasa ini secepatnya, mengingat ini juga menjadi pembelajaran buat saya ke depan. Terima kasih atas jawaban terkait pastoral serba ini Pak.